BNN Kota Palopo gagalkan peredaran ganja. Ratusan buruh di Kota Makassar tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Legiarto kembali hadir dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita awali Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya dalam segmen Berita Utama. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo menggagalkan peredaran 1 kg ganja asal Medan yang dikirim menggunakan jasa pengiriman. Kini pelaku ditahan di BNN Palopo, sementara 2 rekannya masih dalam pencarian. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman asal Medan. 1 dari 3 orang pelaku diamankan petugas BNN, yakni MA saat menjemput barang, sementara 2 orang rekannya, yakni EB dan HK, berhasil melarikan diri. MA dan EB bekerja sebagai penjemput barang, namun EB berhasil melarikan diri saat digerebek di depan jasa pengiriman barang, sementara HK adalah pemilik barang yang dipesan asal Medan. Dari tangan pelaku, petugas BNN mengamankan 3 bungkus besar ganja kering seberat 1 kg dan 1 unit telepon seluler. Kepala BNN Kota Palopo AKBP Ustim Pangarian mengatakan para pelaku pengguna narkotika jenis ganja adalah kelompok pendaki gunung atau pecinta alam dan komunitas motor. Apa ada lagi yang terkait ini Bang, yang DPO atau apa? Masih ada kita DPO kan yang tadi 2 orang ya, yang memang juga penjemput sebenarnya tapi belum datang. Jadi yang satu saja yang kita ambil, yang satu tadi. Ganjanya berapa kilo Bang? Kurang lebih 1 kilo. Ini asalnya dari mana dan untuk kemana Bang? Jadi asal ganja ini awal dari Medan. Medan ke Suta. Nah, Suta ditemukanlah tim interdiksi bahwa ada ganja. Alamat ada di situ ke Palopo. Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di BNN Kota Palopo dan terancam hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Muhammad Ilyas melaporkan. Satu lagi penambahan kasus baru COVID-19 di Kota Parepare. Kali ini pegawai kantor Kejaksaan Negeri Parepare terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan uji swab test yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Parepare. Seorang pegawai Kejari Parepare terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai Kejari Parepare yang terpapar COVID-19 itu adalah seorang staf bidang koordinasi Kejari Parepare. Ia diketahui positif COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan swab yang hasilnya menyatakan positif terpapar COVID-19. Hingga kini kondisi pegawai tersebut dinyatakan baik-baik saja dan masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Andi Makassau Parepare. Kepala Kantor Kejari Parepare Amir Syarifuddin yang ditemui di kantornya membenarkan jika ada pegawainya yang terpapar COVID-19. Meski begitu, aktivitas di kantor Kejari Parepare tidak terganggu dan sejumlah pegawai masih tetap beraktivitas seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan. Bahwa benar ada salah satu anggota kami yang terpapar COVID-19. Nah, pada mulanya itu setelah dilakukan rapid test ternyata reaktif dan pada hari itu kami perintahkan untuk segera dilakukan swab dan hasilnya memang positif COVID-19. Nah, untuk memutus mata rantai maka pada hari itu juga saya langsung minta kepada gugus tugas Kota Parepare untuk segera diisolasi mandiri. Sekali lagi isolasi mandiri di Rumah Sakit Makassau. Untuk memutus mata rantai COVID-19, pihak Kejari Parepare melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya sebagai indikasi awal. Selain itu, juga telah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk sterilisasi kantor. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan.
Ratusan pekerja buruh dan mahasiswa di Kota Makassar berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sambil membentangkan spanduk, ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum pekerja buruh di Makassar menggelar aksi long march menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Penolakan dilakukan mengingat dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak ada lagi regulasi yang mengatur upah minimum kota dan provinsi serta memberlakukan sistem outsourcing. Kedatangan ratusan massa aksi ini untuk menyuarakan aspirasi mereka ke anggota Dewan terkait penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hingga kini belum direspon oleh pemerintah. Mereka khawatir jika nantinya pemerintah resmi menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara tidak langsung akan menghilangkan beberapa regulasi bagi tenaga kerja seperti penghapusan upah minimum kota maupun provinsi, pemberlakuan sistem outsourcing, menghilangkan jaring pengaman tenaga kerja yang berdampak pada potensi PHK massal, dan hilangnya pesangon. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai sangat berpihak terhadap para pelaku usaha sehingga dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi pekerja buruh. Belum lagi aturan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke tanah air semakin meluas. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Massa yang tergabung Aliansi Somasi Kabupaten Sidrap berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap mempertanyakan kasus operasi tangkap tangan di Dinas Pendidikan dan OTT TPI Mojong, Kabupaten Sidrap. Puluhan massa dari 12 kecamatan Kabupaten Sidrap yang tergabung dalam ASS berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus OTT dana alokasi khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidrap serta kasus OTT TPI Mojong, Kabupaten Sidrap. Dalam orasinya, ASS meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap, Samsul, bersikap tegas dan transparan terhadap kasus yang diduga melibatkan beberapa jabatan pemerintah Kabupaten Sidrap. Koordinator lapangan ASS Darwin Darem mengatakan mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap berani mengungkap kasus OTT dana alokasi khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidrap menetapkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai tersangka. Kejari Kabupaten Sidrap Samsul mengatakan kasus OTT dana Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap masih dalam pendalaman. Sementara kasus OTT TPI Mojong Kabupaten Sidrap sudah masuk proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Saya sudah bilang saudara-saudara sekalian, menurut pengadilan masih tidak terima atau terima, tetapi saya takut salah mendahului keputusan pengadilan. Itu kan pengadilan yang putuskan. Pengadilan yang putuskan. Sudah bisa diusulkan ke itu dari kejaksaan. Dia dari orang yang bersurat kemana-mana kan? Dia bersurat dari mana-mana. Ya. Setelah mendapat penjelasan dari Kejari Sidrap, pengunjuk rasa membubarkan diri. Dari Kabupaten Sidrap, Asnadikalla melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik pertama memiliki peran yang sangat besar dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terhadap pelaksanaan pembangunan. Di saat bangsa kita mengalami ujian pandemi COVID-19, TVRI terus hadir untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam menghadapi ujian yang melanda bangsa kita ini. Di momentum hari ulang tahun TVRI yang ke-58, dengan moto sebagai media pemersatu bangsa, hendaknya tetap menjadi garda terdepan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat ulang tahun kepada Televisi Republik Indonesia yang ke-58. Semoga tetap jaya. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslim dan muslimin di Kota Makassar dan sekitarnya. Saudara, calon penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar diminta untuk menginstal dan mengisi data diri di aplikasi Electronic Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan elektronik. Setiap calon penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar wajib memiliki persyaratan dokumen untuk dapat berangkat ke kota tujuan. Penumpang wajib memiliki surat hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test. Dokumen persyaratan ini wajib ada sejak surat keterangan diterbitkan dan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas tempat asal domisili. Namun saat ini ada penambahan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh para calon penumpang sebelum terbang menggunakan transportasi udara, yaitu kewajiban menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan berdasarkan surat edaran tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum terbang, penumpang wajib mengunduh aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-HAC yang di dalamnya terdapat formulir isian kartu kewaspadaan kesehatan lalu mengisi data lengkap. Selanjutnya, kartu kesehatan kewaspadaan akan diverifikasi oleh petugas yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen di setiap pos di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang dijaga oleh TNI. Saudara-saudara kita yang tidak punya HP Android. Iya, apalagi yang tinggal di kampung, Pak. Iya, itu sebenarnya itu sih. Iya. Tapi sejauh ini Pak penggunaan aplikasi tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada, tapi begitu. Iya. Jadi kebetulan kita ini dari pedalaman Asko, Papua, jadi belum pengalaman di sini. Belum pengalaman. Iya. Bu, jadi berapa orang yang berangkat ini, Bu? Saya 3 orang dengan anak. 3 orang. Semuanya mengambil keterangan surat COVID, bebas COVID. Iya, Leo. Iya. Aplikasi ini untuk mempercepat pengecekan dokumen dan membantu menghindari adanya antrian panjang penumpang di bandara. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Sudah berbagai upaya dilakukan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu mendapat perhatian dan dukungan semua unsur. Salah satu sarana yang menjadi perhatian yaitu penumpang yang berangkat maupun tiba melalui bandara atau pelabuhan agar penyebaran COVID-19 dapat terdeteksi. Bagaimana peran kesehatan pelabuhan yang memiliki otoritas dalam penanganan penyebaran COVID-19 di bandara maupun pelabuhan? Kita akan berdialog bersama Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, Dr. Darmawali Handoko MEPIT. Selamat sore, Dok. Sore. Ya, Dokter, ini menjadi tugas berat khususnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar di tengah pandemi saat ini untuk mendeteksi para penumpang yang ingin berangkat maupun tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan sejauh ini bagaimana protokol pengawasan pelaku perjalanan di masa, kalau boleh dikatakan ini masa penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman COVID. Apakah surat keterangan hasil rapid test ini masih menjadi syarat utama? Baik. Surat keterangan hasil rapid ya. Iya. Ada 2, hasil rapid atau hasil PCR. Hasil rapid dan hasil atau PCR. Hasil PCR. Iya. Atau. Nah, ini sebenarnya adalah sebagai syarat bahwa orang itu bisa bepergian. Walaupun memang Bapak Menteri kami mengatakan bahwa rapid itu tidak menentukan diagnosis. Iya, betul. Tidak menentukan diagnosis karena diagnosis sebagai gold standarnya adalah PCR. Ya. Tapi ini bisa menentukan bahwa misalnya gini, saya akan bepergian, saya akan merasa aman jika orang-orang yang pergi bersama saya dalam 2 atau 3 jam ke depan itu sudah dinyatakan bahwa hasilnya itu negatif. Dibandingkan semua orang misalnya datang bersama-sama, berkumpul dari yang kita tidak kenal dalam satu ruangan, dalam satu pesawat, dan kita nggak tahu bahwa dia itu negatif atau tidak. Oke, ini rapid atau PCR. Nah, kalau berbicara dengan rapid PCR ini tentu agak beda ya Pak mekanismenya. Nah, berarti saat ini masyarakat mungkin yang ingin berangkat lebih memilih rapid daripada PCR karena dari segi biaya pun rapid lebih murah dibanding PCR. Apakah seperti itu di bandara yang terjadi? Lebih banyak penumpang yang menyerahkan surat hasil keterangan rapid sendiri dibanding PCR? Pasti, namanya juga rapid itu cepat gitu ya. Rapid jelas harganya lebih murah dan metodenya juga berbeda dengan PCR serta hasilnya juga lebih cepat.
ya. Dalam 20 menit, 30 menit itu udah bisa dapatkan hasil. Sedangkan PCR nggak mungkin, minimal tuh 2 harian kita dapat hasil positif. Tapi yang jelas menentukan lebih dipercaya memang adalah hasil PCR. Tapi dengan hasil rapid yang tidak reaktif itu sudah memungkinkan atau orang itu sudah bisa untuk melakukan perjalanan yang melewati dari bandara atau pelabuhan. Oke, nah saat ini banyak diberita bahwa saja rapid itu dijadikan sebagai lahan bisnis. Nah, keabsahan apa yang bisa terlihat bahwa saja surat keterangan hasil rapid test ini betul-betul didapatkan dari sumber terpercaya seperti itu? Yang jelas kami lihat tadi bahwa dia ada kop suratnya, kemudian ada pemeriksanya, kemudian ada tanda tangan yang bertanggung jawabnya itu. Dan pastinya kami teman-teman kami yang di bandara itu biasanya akan melakukan cross check jika ada sesuatu yang ini kok agak mencurigakan ya. Dan ini sudah beberapa kasus yang kami temukan, ternyata itu ada yang mereka membuat palsu. Jadi mereka membuat palsu, mereka scan ya, kemudian bikin, akhirnya mereka bawa. Tapi itu ketahuan. Ketahuan itu sempat diajukan ke. Dilihat dari apa itu Pak? Apakah stempelnya, tanda tangan dokter yang memberikan? Bagaimana melihatnya? Biasanya pertama jelas dia tuh bukan asli ya, semuanya cuman printan ya. Kemudian capnya biasanya kita lihat juga tidak ada cap basah ya. Tapi yang hasil terakhir biasanya kita ada penanggung jawabnya di situ, dan itu biasanya kita langsung cek, langsung kita telepon. Langsung di cross check. Langsung cross check. Baik, nah sejauh ini kalau boleh dikata Bandara Hasanuddin sendiri itu boleh dikatakan dibuka mulai bulan 5 ya Pak ya, setelah Lebaran seperti itu. Nah, kendala-kendala apa saja yang ditemukan khususnya pihak KKP sendiri saat ini selain surat rapid yang tadi itu? Kendalanya mungkin yang salah satunya adalah kita kan sudah menerapkan sekarang HAC. HAC itu sebenarnya Health Alert Card itu pertama kali dulu kita gunakan tuh hanya untuk orang-orang perjalanan dari luar negeri. Ya, biasanya kalau umroh, haji kita serahkan Health Card. Tapi Health Alert Card-nya itu masih manual. Nah, kemudian sekarang dengan perkembangan zaman kita melakukan digitalisasi, HAC-nya adalah dengan digital elektronik. Dan itu tidak berlaku hanya untuk yang dari luar negeri. Tapi ada juga HAC yang berlaku domestik. Seberapa penting masyarakat atau penumpang yang ingin berangkat maupun tiba ini perlu ada electronic health alert card-nya? Yang jelas dengan mengisi itu, ya orang itu akan punya data. Kita akan punya data semua orang yang melakukan perjalanan. Ya. Kemudian kita tahu dari mana dia berangkat, kemudian kemana akan berangkat. Ya. Kemudian kita juga tahu penerbangannya dengan apa. Kita juga tahu tempat duduknya di mana. Berarti kayak men-tracing ya Pak ya? Jadi intinya misalnya nanti kita akan punya tuh misalnya tanggal 10 dari pesawat mana kemana, kita punya nih orangnya siapa aja yang datang. Jadi misalnya nanti tiba-tiba dalam 14 hari ke depan tiba-tiba sakit. Nah, berarti kita harus tahu nih dalam perjalanan dia kontak dengan siapa aja. Samping tempat duduknya dan belakangnya kita bisa tahu semua. Nah, kalau dengan kita pakai secara manual, data itu akan susah untuk tersimpan dengan baik dan lama betul sekali. Dan ini secara otomatis, jadi mereka sudah mengisi pada waktu mereka kedatangan di tempat bandar kedatangan, dia tinggal scan aja, scan barcode-nya, dan itu langsung datanya akan masuk. Langsung. Nah, kalau sudah ada electronic health alert card, apakah masyarakat atau penumpang masih butuh rapid test atau PCR test? Nah, ini beda. Ini beda. Ini selama kebijakan masih ada, ya, ini beda. Rapid test atau PCR itu kan untuk memulai perjalanan. Berarti kalau boleh bilang sebelum membeli tiket harus menyertakan? Iya, itu karena kalau nggak bisa berangkat. Kalau ini pas sudah kedatangan, itunya dia akan dicek sudah kedatangan, dia akan di tracing pada waktu misalnya datang dari Jakarta ke sini, dia sudah ada datanya ke kita. Kemudian dia sakit di sini, kita akan tahu dia kontak dengan siapa aja pada waktu di pesawat, sehingga kita akan bisa memberitahu kepada dinas, dan dinas ini pun bisa mengambil data dari HAC. Jadi tidak tertutup. Jadi orang-orang yang berkepentingan di situ bisa mengambil datanya dari situ. Berarti kalau saya ini mau berangkat ke Jakarta, saya harus menyerampirkan rapid ataupun PCR, Pak ya. Dan saya juga harus mengisi electronic health alert card. Lalu selanjutnya apa yang harus saya perbuat di bandara seperti itu? Pada waktu berangkat kan jelas sudah selesai ya. Pada waktu kedatangan di misalnya ke Soekarno-Hatta, karena kita sudah punya HAC, kita tinggal memperlihatkan barcode-nya, tinggal di scan barcode-nya kita langsung bisa keluar. Kalau yang kita tidak pakai itu, kita terpaksa ngisi lagi yang manual. Berarti kalau boleh dibilang ini HAC mempermudah kita di bandara yang ingin kita tuju seperti itu. Karena dulu
banyak di berita bahwa saja tiba di Soekarno-Hatta itu antriannya panjang karena menunggu verifikasi dari pihak petugas bandara seperti itu ya, bukan? Malah kalau di Suta juga udah mulai dibagi antara yang EAC dan belum. Jadi EAC bisa langsung cepat di Hasanuddin juga iya EHAC dan belum EHAC. Jadi yang belum EHAC dia harus nulis lagi kan. Nah, kalau EHAC tinggal barcode itunya barcode-nya dikasih tahu, di scan selesai langsung masuk. Baik. Dan yang jelas di EHAC itu juga ada panic button. Panic button itu misalnya saya dari Jakarta ke Makassar, terus saya pengen ke daerah gitu yang daerah terpencil nggak banyak orang. Di daerah Makassar, daerah sini. Pokoknya ke daerah yang agak kurang orangnya gitu ya, sepi. Kemudian saya tiba-tiba ada gejala nih, panas batuk pilek, kusek. Di situ ada panic buttonnya. Kita pencet, dia akan cari. Oh, berarti langsung dimana terhubung. Posisi saya di mana begitu. Baik. Nah, ini masalah pengisian electronic health alert card. Ini kita masyarakat yang mungkin pintar teknologi atau melek teknologi bisa mengisi atau langsung dapatlah untuk mengisinya. Bagaimana dengan masyarakat awam? Apakah pihak KKP sendiri dapat membantunya dalam pengisian? Jadi intinya sebenarnya kalau udah bisa itu paling butuh waktu paling 2 menit aja sudah selesai ya. Menginstall kemudian mengisi data yang diperlukan. Tapi kalau yang tidak bisa itu di bandara itu ada dari kami pasti siap untuk menjelaskan. Tapi juga dari teman-teman dari Angkasa Pura, kemudian teman-teman dari Angkatan Udara yang berjaga di sana itu sudah siap. Mereka sudah terpapar dan sudah terbiasa untuk memberitahu kepada seluruh para penumpang yang ingin menginstall EHAC. Berarti masyarakat yang ingin pergi kemanapun harus mempersiapkan rapid atau PCR dan juga harus mempersiapkan aplikasi electronic health alert card seperti itu ya Pak ya. Dan ingat kalau sudah pernah menginstall pastinya kan akan lebih mudah. Jadi kalau orang yang sering bepergian dia pasti nggak bingung lagi ini udah pernah, saya udah pernah ngisi, apalagi di sama aja. Sudah tersimpan datanya seperti itu. Berarti walaupun kita berangkat dari zona hijau ke zona merah tetap harus ada HIAC. Nah, bagaimana itu tadi merupakan langkah-langkah yang ada di bandara kalau kita mau berangkat maupun tiba. Bagaimana dengan pelabuhan? Apakah sama? Ada HIAC juga atau menyertakan rapid atau PCR juga? Ya, jadi intinya sebenarnya sama antara bandara dan pelabuhan. Kebetulan KKP kelas 1 Makassar itu kita megang 2 provinsi, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dan bandara serta pelabuhan itu tanggung jawab saya. Sama. Dia harus menyerahkan bukti bahwa validasi tentang PCR atau rapid test. Kemudian juga mereka harus menginstall EHAC. Nah, susahnya berbeda antara bandara dan pelabuhan mungkin ya, karena orang-orangnya berbeda. Nah, kepada orang-orang, kita lihat kan masih ada juga orang memakai handphone yang bukan Android, mereka yang biasa gitu ya. Nah, itu kami beri kemudahan atau mereka memakai masih yang pakai manual. Berarti cuman tetap terus manual. Akhirnya itu kan akan berkurang terus. Dan akhirnya semua akan memakai Android dan akhirnya semua dengan kita pastinya akan lebih gampang dengan EHAC. Berarti yang tidak mempunyai handphone, smartphone masih difasilitasi oleh pihak KKP manual health alert card seperti itu ya Pak ya. Jadi walaupun masyarakat tidak. Tapi kalau ada teman yang punya Android itu bisa dimasukkan di situ. Jadi satu Android tidak harus satu orang. Satu aplikasi tidak harus satu akun. Jadi misalnya saya rombongan ada 3 orang ya, yang punya Android hanya saya, udah pakai saya, nama dia dibikin EHAC lewat Android saya gitu. Baik. Nah, kalau bisa Bapak jelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan HIAC-nya. Tadi Bapak bilang bahwa satu aplikasi bisa digunakan oleh banyak orang, artinya bisa menggunakan banyak akun seperti itu. Apakah harus dipakaikan nomor HP, terhubung ke nomor HP atau ke email seperti itu, seperti apa? Yang pertama kan harus install dari HIAC-nya ini. EHAC, kemudian masukkan data ya. Kemudian yang juga masalah juga sebenarnya email tuh. Tidak semua punya email. Ya, cuman emailnya ya bisa pakai nama. Terus bisa masuk. Nah, terus kemudian yang bisa beberapa orang ya karena dalam satu aplikasi dia tidak harus sendiri, dia bisa beberapa EHAC. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh banyak akun seperti itu. Bukan banyak akun, banyak orang. Banyak orang. Bukan berarti cuma satu akun saja. Misalnya satu keluarga nih saya ada 3 orang ya. Saya download. Saya pengen bikin 3 orang gitu. Satu nama, terus masukin list nama gitu. Berarti hanya bukan seperti saya nih
install HAC, terus saya buat akun dengan Gmail, terus nanti ibu saya juga saya buatkan akun, tidak seperti itu ya. Berarti ini lebih mudah karena satu aplikasi kita bisa daftar ceritanya, daftar nama dengan keluarga kita. Oke, baik. Nah, syarat-syarat yang di pelabuhan sendiri ini untuk berangkat selain rapid maupun PCR dan juga mengisi HAC, apalagi Pak? Yang pastinya protokol kesehatan itu yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa khususnya sih sebenarnya di pelabuhan karena mereka bisa bergabung itu dalam 5 harian. Iya. Kalau di bandara itu mungkin hanya 2 jam yang paling jauh ya, 2 jam. Yang jelas itu protokol kesehatan 3M. Sebenarnya kita ini jaraknya harus lebih dari 1 meter. Harus 2 meter ya Pak. Oke, kemudian kita harus ini pakai jarak. dikondisikan kan di studio Pak. Memakai masker, iya. jaga jarak dan mencuci tangan tuh hand sanitizer sesering mungkin. Itu sebenarnya yang sebagai intinya itu di situ. Bukan HAC, cuman itu yang harus dilakukan sehingga kemudian Presiden juga mengeluarkan Impres nomor 6 kan 2020 bahwa seluruh tempat keramaian harus melaksanakan itu. Oke, kalau melihat di pelabuhan dari pihak KKP sendiri, melihat otoritas di pelabuhan sendiri, sudah adakah protokol kesehatan yang dijalankan oleh pihak pelabuhan seperti kayak ruang tunggu karena yang Bapak bilang tadi penumpang yang menunggu di pelabuhan bukan hanya 1-2 jam tetapi berapa hari bisa. Apakah ada seperti itu? Protokolnya ada. Okay. Petunjuk-petunjuknya ada. Tinggal kedisiplinan masyarakat dari kitanya aja. Kembali lagi ke masyarakatnya. Iya, masyarakatnya. semuanya akhirnya begitu. Oke, nah pertanyaan penutup nih Pak, pegangan masyarakat yang bisa, yang ingin berangkat dan ini juga menjadi keinginan dari pihak KKP dan tidak menjadi beban untuk semua masyarakat. Apa Pak? Keinginan dari pihak KKP sendiri untuk masyarakat yang ingin berangkat. Keinginan dari kami ya mereka mematuhi semuanya dan yang jelas harus mematuhi protokol kesehatan dan memastikan bahwa sebelum berangkat mereka badannya fit, sehat. Itu yang kami inginkan. Baik, sehat, tetap jalankan protokol kesehatan, melampirkan hasil rapid test dan juga PCR atau PCR dan juga menginstal Electronic Health Alert Card. Oke, baik, terima kasih Dr. Dharma Wali Handoko MEPIT atas waktunya pada sore hari ini. Baik, saudara, kita lanjutkan ke informasi berikutnya dalam segmen Sulsel Membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maijen TNI Andi Sumangaruka, Pangdam 14 Hasanuddin, mengucapkan selamat ulang tahun Televisi Republik Indonesia ke-58. Semoga TVRI terus menjadi sumber berita dan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, memegang komitmen yang kuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Penyaluran bantuan sosial tunai BST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat perpanjangan. Namun nominal yang diterima warga kali ini berbeda dari BST sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial tunai BST sudah dilakukan sejak April hingga Juni lalu dengan nominal BST yang diberikan adalah Rp600.000 per bulan. Namun untuk penyaluran tahap 4 dan 5 kali ini besaran yang diterima berbeda yakni Rp300.000 per bulan. Tetapi keluarga penerima manfaat KPM akan menerima BST untuk 2 bulan sekaligus yakni Juli dan Agustus 2020. Total anggaran BST yang disalurkan untuk wilayah Kota Makassar senilai Rp55.849.200.000 dengan jumlah KPM 93.082 keluarga. Menurut staf ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia Andi Dulung, anggaran pemerintah masih memungkinkan untuk meneruskan penyaluran BST, namun dengan jumlah nominal yang berbeda dari tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran tidak sebanyak dulu. Bantuan sosial tunai ini itu kan dimulai April. Nah, pada waktu itu anggaran yang disediakan memang karena belum jelas COVID ini sampai kapan, itu 3 bulan. Ya, itu April, Mei, Juni gitu. Nah, tiap bulannya pada waktu itu Rp600.000 gitu ya. Tiap bulan, 3 bulan. Nah, setelah selesai ini nampaknya
setelah dievaluasi nampaknya harus bantuan dilanjutkan. Kemudian Bapak Presiden meminta Menteri Sosial agar melanjutkan bantuan ini, tapi karena anggarannya tidak sebanyak lagi yang dulu, sehingga diambil kebijakan daripada 3 bulan 600 lagi, mendingan sekalian 6 bulan tapi 300 gitulah. Jadi sekarang 300 setiap bulan sampai Desember gitu ya. Penyaluran BST tahap 4 dan 5 dilakukan di kantor pos Jalan Slamet Riyadi Makassar dan proses penyalurannya dihadiri oleh Direktur Wilayah 3 Kemensos Asnandar, Kepala Regional 10 Sulawesi Maluku Pos Indonesia Ronald Siaan, Kepala Pos Makassar Panglipur Husada. Marwa Aco Hafid, TVRI melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan menggelar pasar murah untuk masyarakat. Masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Perdagangan menggelar kegiatan pasar murah untuk masyarakat. Semua barang dan kebutuhan pokok sehari-hari dapat dibeli masyarakat di pasar murah ini dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dari harga pasaran. Belasan tenan menyediakan kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak, tepung, gula, sayur, ikan, daging ayam potong, produk olahan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lis F. Nurdin Abdullah, pasar murah ini menjadi bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meringankan beban perekonomian masyarakat di tengah dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, tim penggerak PKK Provinsi Sulsel telah menginformasikan kegiatan pasar murah ini ke masyarakat di sejumlah kecamatan di Kota Makassar, akan mengunjungi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di kegiatan pasar murah ini. Syukur karena banyak tenan-tenan yang ikut seperti Hypermart, ada Carrefour, ada Jarum Pokpan, Java, dinas-dinas juga ada dari kelautan, pertanian, ketahanan pangan. PKK, Dekranasda ikut semua. Dengan betul-betul saya lihat tadi harganya sangat-sangat membantu ya. Seperti ayam 100.000 itu 4 ekor. Ada malah sampai 5 ekor ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan saya kira dari beberapa hari yang lalu dari Dinas Perdagangan sudah menyampaikan ke 15 kecamatan untuk silahkan warga yang mau datang karena lokasinya di gedung PKK ini. Disadari kegiatan pasar murah ini akan mengundang animo dan partisipasi masyarakat. Karena itu pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti pengunjung dan penjaga tenan diwajibkan memakai masker, disediakan wastafel cuci tangan dan hand sanitizer, serta disiapkan petugas dari Satpol PP untuk membantu mengawasi pelaksanaan protokol tetap dipatuhi selama pasar murah berlangsung. Universitas Muhammadiyah Makassar optimis dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program kerja dalam rangka pengembangan akademik Unismu Makassar ke depan. Sebagai langkah menghadapi tantangan dunia pendidikan di masa yang akan datang, perguruan tinggi termasuk Universitas Muhammadiyah Makassar mempersiapkan sejumlah rancangan program kerja yang dihasilkan melalui rapat kerja yang diikuti seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari rapat kerja ini menghasilkan setidaknya berbagai rancangan program yang kemudian akan dirapatkan seluruh anggota Senat, selanjutnya ditindaklanjuti ke pengurusan pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Profesor Dr. H. Ambu ACMAG, berbagai rancangan program kerja ini sebagai garis besar merangkum kebijakan pimpinan dalam rangka menentukan pengembangan akademik Unismu ke depan sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Di antaranya bagaimana meningkatkan predikat akreditasi kampus Unismu Makassar dari sebelumnya B menjadi akreditasi A. Untuk itu, Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Ambu ACMAG mengharapkan seluruh sivitas akademika untuk optimis dan bersinergi melaksanakan program kerja hasil rapat kerja tahun 2020-2021 ini ke depan. Program-program ini adalah mengacu pada akreditasi 9 kriteria. Sebab kemajuan atau keunggulan suatu perguruan tinggi itu dilihat dari akreditasinya. Sekarang ini Universitas Muhammadiyah ini ya akreditasi B dan insya Allah kita
kita mengarah mempersiapkan diri untuk ya naik kelas, naik tingkat begitu ya. Jika pengurus pusat Muhammadiyah telah mengesahkan rancangan program hasil rapat kerja ini, selanjutnya akan direalisasikan untuk 1 tahun ke depan, di mana program kerja akan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang membahas rancangan peraturan daerah terkait sanksi berupa denda bagi warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. DPRD Kabupaten Pindrang membahas ranperda denda bagi warga yang tidak memakai masker dalam ranperda Kota Sehat di Panitia Khusus Komisi Bidang Kesehatan DPRD Kabupaten Pindrang. Dalam pekan ini, jika telah rampung dan mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pindrang, akan dilanjutkan di bahasan Badan Musyawarah untuk dibahas di sidang paripurna DPRD Kabupaten Pindrang. Dengan Perda Kota Sehat membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang dapat melakukan penindakan kepada warga yang tidak menggunakan masker, sekaligus mendisiplinkan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Perda Kabupaten Sehat, di mana dalam hal ini saya sudah sampaikan pansus terkait penanganan masker. Kalau memang diperlukan dikasih palsu dalam Perda Kabupaten Sehat itu. Ketua DPRD Kabupaten Pindrang mengatakan demi mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Pindrang, sangat diharapkan semua komponen bangsa untuk memberikan tanggapan ke DPRD Kabupaten Pindrang selama pembahasan Ramperda Kota Sehat. Asnad Gala, TVRI Sulsel melaporkan. Untuk mencegah penularan COVID-19 melalui klaster perkantoran, petugas gugus tugas COVID-19 memperketat pemeriksaan suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor Bupati Pindrang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Pindrang memperketat pemeriksaan suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor Bupati Pindrang, termasuk aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Pindrang yang berkantor di kantor Bupati Pindrang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Daerah Kabupaten Pindrang, Dr. Gigi Diah Puspita Dewi mengatakan, sesuai hasil rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang, agar semua instansi, lembaga negara dan lembaga swasta di wilayah Pindrang menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Setiap orang yang hendak masuk di kantor diperiksa suhu tubuhnya serta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Selama beraktivitas harus melakukan jaga jarak fisik antar karyawan. Selain memperketat pemeriksaan suhu tubuh di sejumlah kantor lembaga negara dan lembaga swasta, juga di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri dan swasta, dalam pelajaran tatap muka. Sehingga penularan COVID-19 di Kabupaten Pindrang dapat ditangani secara maksimal. Asnadi Kala melaporkan. Sebanyak 150 paket sembako dibagikan Forum Masyarakat Anti Narkoba kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Mariso, Makassar. Forum Masyarakat Anti Narkoba Forman melakukan aksi sosial dengan berbagi 150 paket sembako kepada sejumlah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Mariso. Paket sembako yang diberikan diantaranya berupa minyak goreng, mie instan, beras, dan gula pasir. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Mereka mendatangi langsung rumah-rumah warga yang kurang mampu untuk membantu mereka. Masyarakat penerima bantuan pun sangat antusias, sekaligus merasa sangat terbantu dengan adanya aksi sosial Forman. Menurut Muhammad Irfan selaku penasehat Forman, hal ini sengaja dilakukan di bulan Muharram sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Aksi sosial ini akan menjadi rutinitas Forman setiap bulannya. Alhamdulillah ada 150 kakak dan rencana kami akan setiap bulannya akan membagikan rutin bila meski kita rezeki ada dan mengalir. Selain memberikan bantuan sembako, sejumlah anak muda di Kelurahan Bontoranu juga diajak Forman untuk menghindari narkoba dengan menjadi generasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Firman melaporkan.
Aksi bagi-bagi masker terus digiatkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Maros. Kali ini, para pedagang di Pasar Tramo, Kecamatan Turikale, menjadi sasaran pembagian masker gratis oleh petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Maros. Personil TNI Polri serta petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan membagi-bagikan masker gratis. Selain kepada pengunjung, petugas gabungan juga membagikan masker bagi pedagang di Pasar Tradisional Modern Tramo di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Petugas gabungan mendatangi setiap lots pasar mencari pembeli dan pedagang yang tidak mengenakan masker. Bagi-bagi masker itu dilakukan untuk memastikan pedagang dan pembeli melaksanakan protokol kesehatan penggunaan masker selama pandemi COVID-19. Petugas gabungan yang dipimpin Babinsa Petuadai, Kecamatan Turikale, bergerak menyisir Pasar Tramo untuk mencari dan memberikan sosialisasi terhadap warga terkait pentingnya penggunaan masker untuk kesehatan. Pembagian masker gratis pun disambut gembira para pedagang dan pembeli yang akan masuk maupun keluar Pasar Tramo. Aksi bagi masker didasari masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan penerapan protokol kesehatan sehingga membuat pemerintah tak henti-hentinya memberikan himbauan terkait hal tersebut. Karena kami perhatikan selama ini kebijakan masyarakat sudah mulai acuh atau mungkin karena mereka sudah menganggap bahwa COVID-19 ini sudah berakhir, padahal sebenarnya itu tetap ada. Untuk itu kami kembali untuk memberi masker secara gratis kepada mereka supaya mereka kembali memperhatikan lagi tentang protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kami laksanakan ini untuk kedepannya dapat menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 supaya perekonomian kembali lancar seperti sedia kala. Selain membagi-bagikan masker, masyarakat juga diberikan sosialisasi untuk mematuhi anjuran pemerintah dan tetap menjalankan pola hidup sehat demi pencegahan COVID-19. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar didatangi ratusan pengunjuk rasa dari masyarakat pulau. Massa menuntut agar Lantamal 6 tidak berpihak kepada perusahaan yang melaksanakan reklamasi di Makassar Newport. Sambil berteriak-teriak dengan suara lantang, ratusan massa meminta agar pihak Lantamal 6 bertemu pendemo. Namun tak lama berselang, aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Mako Lantamal 6 yang diikuti ratusan massa semakin tak terkendali dan mulai bertindak anarkis. Merespon kondisi ini, perwira jaga Lantamal 6 segera berkoordinasi dengan pasukan anti huru-hara untuk bersiaga dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. Upaya persuasif masih berlanjut. Perwira jaga Lantamal 6 didampingi anggota Pomal Jaga mendatangi massa pengunjuk rasa dan berusaha meredam dengan mengajak 3 orang perwakilan untuk bernegosiasi. Merasa tidak puas dengan hasil negosiasi, maka pengunjuk rasa pun semakin memanas dan berusaha menerobos masuk sambil bertindak anarkis dengan melempari tim dengan batu dan botol. Di tengah suasana yang semakin sulit dikendalikan, keputusan diambil untuk menghalau massa agar tak semakin anarkis. Pasukan PHH pun terpaksa bergerak maju membentuk formasi yang dibantu mobil water cannon untuk membubarkan massa serta mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dalam kejadian ini, 1 personil PHH Lantamal 6 menjadi korban dan kemudian dilaksanakan evakuasi medis darat oleh tim medis Diskes Lantamal. Kejadian ini menjadi bagian dalam skenario latihan pasukan anti huru-hara PHH dalam rangka uji terampil Glagaspur 2020 yang dilaksanakan Lantamal 6. Latihan ini bertujuan untuk melatih kembali kemampuan personil dalam tugasnya mengendalikan kerusuhan massa. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Informasi berikutnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasodi Rasak, Bupati Sopeng, menyampaikan selamat ulang tahun LPP TVRI ke-58. Tentu saya beserta seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng senantiasa merespon baik atas pemberitaan-pemberitaan TVRI
banyak hal yang telah diberikan kepada masyarakat, informasi yang update, yang mana semua ini sangat bernilai positif bagi masyarakat Kabupaten Sopeng. Dirgahayu LPP TVRI ke-58, sukses selalu, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Siswa korban banjir bandang Masamba Kabupaten Luwu Utara mendapat bantuan peralatan sekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional berupa pakaian seragam, alat tulis menulis, dan masker. Bantuan peralatan sekolah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di lokasi pengungsian Kelurahan Bonetua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Indah Putri Indriani mengungkapkan bantuan peralatan sekolah yang diserahkan berupa pakaian sekolah, alat tulis menulis, dan masker. Bantuan peralatan sekolah yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1.000 paket, mulai dari taman kanak-kanak, murid SD, SMP, hingga siswa SMA. Jadi ada 1.000 school kit yang kita akan bagikan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memulai sekolah tatap muka secara terbatas di masa pandemi COVID-19. Jadi hari ini ya kita mulai di SD Indokoro. Mengingat SD Indokoro ini salah satu SD atau sekolah yang terdampak paling parah pada kejadian banjir bandang tanggal 13 Juli yang lalu. Bantuan peralatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus bagi siswa korban banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Muhammad Ilyas melaporkan. Akibat musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Maros mulai kekeringan dan kekurangan air bersih. Untuk itu, Kodim 1422 Maros bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros menyalurkan bantuan air bersih. Kemarau yang panjang menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Maros mengalami kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan layak. Sebagian masyarakat kini lebih memilih air isi ulang atau air minum dalam kemasan walau harus membeli. Untuk membantu masyarakat, Kodim 1422 Maros dipimpin langsung Dandim 1422 Maros, Letkol Infantri Budi Rahman bekerja sama dengan BPBD Maros beserta Koramil Lau dan Polsek Lau dan pihak terkait membantu masyarakat dengan mendistribusikan 8.000 liter air bersih bagi warga di Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang berjumlah 900 kepala keluarga dengan jumlah penduduk ribuan jiwa. Dari pihak Koramil Lau, Kodim Maros, kita mengupayakan bekerja sama dengan kecamatan, dengan BNPB dan kepala terkait, polsek juga semuanya. Inilah bentuk sinergi kita untuk mengatasi atau memberikan solusi bagi masyarakat. Ini wujud hadirnya pemerintah di sini, kami mewakili aja menghimpun sumber daya yang ada, kita turun ke lapangan. Perlu diketahui ini kita lakukan bukan kali ini, tapi setiap 2 hari sekali. Dan ini sudah berjalan cukup lama. Ini yang terus terang membuat prihatin kita, dan kita bukannya berbangga, justru kita harus prihatin, ini harus kita pikirkan bersama. Atas permintaan warga, Kodim 1422 Maros dan BPBD Kabupaten Maros beserta pihak terkait kini rutin memberikan bantuan air bersih sebanyak 2 kali sehari ke sejumlah wilayah di Kabupaten Maros yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Seorang pengemudi minibus nyaris diamuk massa saat menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Seorang pengemudi minibus jenis Avanza dengan nomor polisi DD1165UC usai menabrak seorang pengendara sepeda motor berdalih kepada warga akan melaporkan kejadian tabrakan tersebut ke polisi Polsek Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Namun, pengemudi urung melaporkan ke Polsek Matirobulu, justru melarikan diri sehingga dikejar warga saat melarikan diri. Beruntung, petugas di lokasi kejadian berhasil meredakan kemarahan warga, membuat massa tidak berani bermain hakim sendiri.
Korban tabrak lari kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang untuk mendapatkan pertolongan medis pasca kejadian itu. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pindrang Ibda Amir Usman mengatakan pihak kepolisian Satlantas Polres Pindrang telah menangani kasus tersebut termasuk mengamankan kendaraan korban. Sementara korban masih menjalani perawatan di RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang, namun kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sudah dapat informasi langsung ke TKP. Langsung ke TKP, kejadian itu dulu. Bukan Polres Pindrang Pare. Setelah itu anggota sudah tangani, anggota ketemu di jalan, memang dikejar sama masyarakat. Anggota dapat langsung bawa ke sini dulu, baru anggota mulai ke TKP untuk tangani lakannya. Jadi mobilnya sudah diamankan? Sudah diamankan. Untuk korban untuk saat ini itu pengendara sepeda motor itu sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Lasindrang. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan saat ini minibus yang dikemudikan pengemudi bernama Anton diamankan di Mapolres Pindrang. Dari Kabupaten Pindrang, Asnadikallah melaporkan. Warga Desa Pompengan Pantai, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu menemukan semburan gas bercampur air saat membuat sumur bor, dan sumur bor tersebut setelah diuji dengan api ternyata dapat menyala. Warga Desa Pompengan Pantai, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat sumur bor untuk sumber air bersih. Namun warga dikagetkan setelah mendapat semburan air dari dalam tanah yang bercampur bau gas. Setelah warga mencoba menguji dengan membakar, ternyata semburan tersebut mengandung gas dan dapat menyala. Warga khawatir dengan kejadian ini dan meminta pemerintah daerah untuk mengecek keberadaan semburan air tersebut. Menurut Kepala Desa Pompengan Pantai, Rahmat Rifai, pembangunan sumur bor di daerahnya atas usulan warga untuk sumber air bersih, namun yang muncul semburan gas. Jadi begitu di bor sebelah sana, tidak ada air naik, akan dipindahkan lagi ke sini. Ya, selesai pengeboran, ada naik sebentar saja, tapi sisanya kami tidak cabut, karena biasanya kalau di bor pagi sore muncul di pagi. Dan setelah jam 7 pagi, 2 hari yang lalu itu tiba-tiba berbusa. Jadi masyarakat mencoba-coba kenapa berbusa, indikasi korek menyala. Nah, makanya kami undang Pak Wasi ke sini. Ada apa ini? Jangan sampai ini bisa jadi penyebab, bisa mensejahterakan masyarakat di Pompengan Pantai. Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak mengatakan, dengan kejadian ini, pemerintah Kabupaten Luwu akan melakukan pengujian oleh ahli agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang pasti bahwa masyarakat dan melalui kami sebagai pemerintah berharap mudah-mudahan ini adalah sebuah kemungkinan yang melahirkan adanya tambang gas di sini yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya yang ada di sini. Oleh karena seperti yang kita saksikan sekarang ini, cuma saja memang kita harus harus mendatangkan dulu peneliti ahli daripada tambang gas, dan mudah-mudahan di sini termasuk seperti di daerah-daerah lain yang masuk kategori tambang gas yang memungkinkan untuk dikelola. Dari Kabupaten Luwu, Muhammad Ilyas melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona usai jeda berikut ini. Ribuan pengunjung memadati Taman Wisata Alam Air Terjun Bantimurung di Kabupaten Maros untuk menikmati libur panjang perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah atau 1 Muharram bersama keluarga. Ribuan warga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mengunjungi kawasan objek wisata air terjun Bantimurung di Maros, Sulawesi Selatan. Selain sebagai ajang rekreasi bersama kerabat dan keluarga, kedatangan wisatawan lokal ini juga dilatar belakangi dengan tradisi yang setiap tahunnya diperingati pada bulan Muharram, yaitu mengunjungi objek wisata air terjun sebagai ungkapan syukur sebelum menjalani rutinitas di awal tahun baru pada kalender Hijriah.
Sebelum memasuki area wisata, pengunjung terlebih dahulu diwajibkan untuk mencuci tangan dan menggunakan masker oleh pengelola wisata. Meski di tengah pandemik, wisata alam air terjun Banting Murung ini tetap menjadi tujuan favorit warga, utamanya pada saat musim liburan seperti saat ini. Sayangnya masih banyak dari pengunjung yang menikmati liburan di Taman Wisata Air Terjun Banting Murung ini enggan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Padahal pengelola wisata sendiri telah memasang berbagai spanduk pengumuman kepada pengunjung agar disiplin dalam protokol kesehatan guna melindungi diri dan juga orang lain di masa pandemik tersebut. Wilayah Kabupaten Maros sendiri masih berada dalam kawasan zona merah, yaitu dengan jumlah terbanyak warganya terpapar COVID-19 di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Kami pihak pengelola masih menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di area loket. Hand sanitizer ya? Ya, hand disinfektan. Sama itu wajib masker, jaga jarak antara kelompok yang satu sama kelompok yang lainnya. Rekreasi biasa, kebiasaannya kita kan, apalagi orang Goa itu kalau 1 Muharram kita rekreasi, bulan Muharram itu rekreasi, mengunjungi wisata alam, terutama yang ada air terjunnya, air mengalirnya. Dari data pengelola wisata alam air terjun Banting Murung di musim libur panjang 1 Muharram terjadi lonjakan jumlah pengunjung hingga mencapai 3.000 orang. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Bisnis olahan pisang memang tak ada habisnya. Hal inilah yang dilakukan Anissa Salsabila, mahasiswa asal Kota Makassar yang memulai usaha pisang pepek, kuliner khas Sulsel. Bisnis kulinernya pun kini laris manis dan banyak peminat. Kuliner khas Sulawesi Selatan cukup banyak. Pisang pepek adalah salah satunya. Makanan yang terbuat dari bahan pisang yang belum matang ini cukup banyak penggemarnya, namun tak banyak yang jual. Potensi ini pun dilirik Anissa Salsabila, mahasiswa asal Kota Makassar yang memulai usaha di bidang kuliner. Memanfaatkan hobi memasaknya di masa pandemi COVID-19, camilan buatannya kini justru laris manis. Membuat pisang pepek cukup mudah. Pisang yang telah dikupas dari kulitnya terlebih dahulu digoreng hingga berwarna kemerah-merahan. Setelah itu, masuklah pada proses penumbukan pisang. Inilah yang dimaksud dengan kata pepek pada pisang. Pisang yang ditumbuk digoreng kembali hingga berasa keras dan kriuk. Tapi makan pisang ini akan terasa hambar bila tak disajikan dengan sambal. Sambalnya ini biasanya terbuat dari tomat, terasi, cabai kecil, serta garam. Semua bahan dihaluskan menjadi satu. Pisang pepek memiliki cita rasa tersendiri yang bikin ketagihan para penikmatnya. Untuk memasarkan jualannya, mahasiswa Fakultas Hukum salah satu universitas swasta Kota Makassar ini juga memanfaatkan aplikasi media sosial dan ojek online. Pisang pepek kan itu salah satu ciri khas makanan cemilannya Makassar gitu. Ya udah saya bikin ah. Ide awalnya sih coba-coba sih Mbak ya. Karena kebetulan saya hobi masak ya udah dibikin. Kebetulan kan ini lagi pandemi seperti ini. Apa ya idenya? Terus mikir terus gitu. Di samping itu kan bisa menghasilkan gitu, ada menghasilkan. Ya udah bikin jual awalnya sih jual di rumah aja dijual, belinya di belinya tetangga aja, keluarga, teman-teman dekat yang beli gitu banyak yang suka ternyata. Ya udah saya kembangkan lewat media sosial, lewat ojek online juga gitu. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang seperti ini.
Ia mulai menjual dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Tiap harinya sekitar 200 box olahan pisang dapat terjual dengan omset hingga ratusan ribu rupiah. Menikmati pisang pepek kriuk yang dicocol dengan sambal bisa menjadi pilihan camilan yang nikmat di kala santai. Kuliner khas pisang pepek bisa jadi peluang bagi pelaku usaha untuk membuat jajanan ini agar lebih dapat dikenal sebagai kuliner khas Sulawesi Selatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini. Kami menginformasikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun maupun cairan antiseptik. Dan saya Yulegiarto, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.